Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kabarnya selalu sehat, semangat, dan antusias mengikuti pembelajaran kali ini. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran PAIBP untuk kelas 3. Alhamdulillah anak-anak, kali ini kita sudah masuk di pembelajaran ke-7. Dalam pembelajaran ke-7, kita akan membahas salah satu Asmaul Husna, yaitu Allah Maha Mengetahui dan Allah Maha Mendengar. Kali ini kita akan membahas subtema yang pertama, yaitu Allah Maha Mengetahui. Maksudnya apa ya Allah Maha Mengetahui itu? Perhatikan penjelasan Ibu ya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum Ibu jelaskan terkait apa itu maksudnya Allah Maha Mengetahui, coba kalian simak gambar berikut ini. Kira-kira itu gambar sedang apa saja ya? Betul sekali, itu adalah gambar seorang anak laki-laki sedang sholat, sedang berzikir, dan juga ada anak perempuan yang sedang berdoa. Kira-kira kenapa ya mereka itu sholat? Kenapa mereka berzikir? Dan kenapa mereka berdoa? Kepada siapa mereka berdoa? Ternyata itu adalah sebagai bentuk ibadah mereka kepada Allah. Kenapa harus beribadah kepada Allah? Karena Allah selalu mengetahui apapun yang kita lakukan. Dan setiap hal yang baik pasti akan Allah sukai dan itu akan bernilai ibadah. Anak-anak, kita mulai yuk membahas apa itu maksudnya Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui itu merupakan nama dari salah satu Asmaul Husna. Masih ingat tidak apa itu Asmaul Husna? Ya betul, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Asmaul Husna berjumlah 99 dan salah satunya adalah Allah Maha Mengetahui. Dalam Asmaul Husna, Allah Maha Mengetahui disebut Al-Alim. Ingat-ingat ya, Al-Alim. Al-Alim atau Allah Maha Mengetahui maksudnya ialah Allah itu Maha Mengetahui semua perbuatan, semua perkataan, semua gerak-gerik kita sebagai manusia, juga makhluk lainnya yang ada di muka bumi ini. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari pengamatan Allah SWT. Apapun yang kita ucapkan, baik yang kita ucapkan langsung lewat mulut kita maupun yang kita ucapkan dalam hati, pasti Allah Maha Mengetahui. Adapun dalil nakli dari Allah Maha Mengetahui bisa kalian buka dan lihat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 101. Kita baca bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Dia Maha menciptakan segala sesuatu dan Dia pun Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-An'am ayat 101. Anak-anak, bukti bahwa Allah itu Maha Mengetahui bisa kalian lihat dari apapun yang Allah ciptakan di sekitar kita. Coba saja deh kalian lihat benda-benda di sekitar rumah kalian. Bermacam-macam kan bentuknya? Ada yang bulat, ada yang kotak, ada yang segi panjang. Itu membuktikan Allah mengetahui beragam bentuk. Dan juga yang kedua, coba kalian keluar rumah, lihat tanaman, begitu banyak kan ragamnya. Bahkan kalau kalian lihat benda-benda atau hewan-hewan saja ya, kalian lihat hewan-hewan yang ada di luar. Kalian perhatikan spesiesnya berbeda-beda macam dan jenisnya. Itu pertanda bahwa Allah itu hebat dan Maha Mengetahui. Selain itu, coba saja kita perhatikan diri kita sendiri sebagai manusia. Allah itu sudah menciptakan kita dengan begitu bermacam-macam ragam suku, bangsa, dan bahasa. Hebat kan Allah? Itu tandanya Allah Maha Mengetahui. Anak-anak, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang ketiga ya, tentang ciri-ciri orang yang yakin bahwa Allah Maha Mengetahui. Ciri orang yang yakin bahwa Allah Maha Mengetahui adalah dia tidak pernah berbuat maksiat sekalipun tidak ada orang yang melihatnya. Karena dia yakin walaupun dia sembunyi pasti Allah mengetahui. Yang kedua, selalu berhati-hati di setiap laku dan ucapan. Karena dia yakin setiap perbuatan yang dia lakukan, ucapan dalam hati atau yang diucapkan langsung pasti Allah mengetahui. Dan yang ketiga, setiap hari pasti selalu menyempatkan diri membaca
pemahaman kalian terkait Allah Maha Mengetahui, Ibu ingin bercerita sebuah kisah kepada kalian. Dengarkan baik-baik cerita Ibu ya. Nanti di akhir kalian ambil pelajaran dari kisah tersebut. Kali ini Ibu ingin berkisah tentang kisah Kiai dan 3 orang santri. Pada suatu hari, Kiai ingin menguji keilmuan tauhid dari ketiga santrinya. Akhirnya dia memutuskan untuk memberi tugas kepada ketiga santri tersebut, yaitu dengan memberikan mereka 3 ekor ayam. Setiap anak atau setiap santri mendapat 1 ekor ayam. Mereka diberikan tugas untuk menyembelih ayam tersebut di tempat yang tidak diketahui oleh orang lain. Akhirnya berangkatlah ketiga orang santri tersebut mencari tempat yang tidak diketahui orang lain. Akhirnya santri yang pertama memutuskan untuk menyembelih ayam di dalam gua. Setelah selesai menyembelih, dia tersenyum karena dalam gua ternyata tidak ada siapa-siapa. Kemudian santri yang kedua pergi ke hutan lebat. Dia menyembelih ayam tersebut di hutan lebat tersebut. Dan dia begitu sangat bahagia karena melihat tidak ada seorang pun yang melihat ketika dia menyembelih ayam tersebut. Santri yang ketiga dia malah kebingungan, di mana ya dia harus menyembelih ayam tersebut. Soalnya kan tiap dia pergi kemana-mana pasti Allah Maha melihat. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak menyembelih saja ayamnya. Hingga pagi harinya, keesokan hari, ketiga santri tersebut kembali ke pesantren dan melaporkan hasil tugas mereka. Santri yang pertama dengan begitu semangat melaporkan bahwa dia berhasil menyembelih ayam di dalam gua. Tapi sang kiai hanya terdiam saja. Kemudian santri kedua bercerita bahwa dia menyembelih ayam di dalam hutan lebat dan tidak ada seorang pun yang melihat. Ternyata sang kiai juga masih terdiam ya. Akhirnya ada santri yang ketiga. Sang kiai aneh, kenapa santri yang ketiga itu belum menyembelih ayamnya. Akhirnya sang kiai mempersilahkan kepada santri tersebut untuk menceritakan kenapa dia tidak menyembelih ayam tersebut. Akhirnya sang santri menceritakan bahwa dia tidak menyembelih ayam itu karena dia tahu bahwa dimanapun dan kemanapun dia pergi pasti Allah Maha Mengetahui. Sekalipun manusia tidak melihat, tapi Allah selalu mengetahui apa yang dia perbuat. Apa yang diucapkan oleh santri yang ketiga tersebut membuat sang kiai merasa kagum dan merasa bangga. Jadilah santri yang ketiga sebagai pemenang dalam tugas itu. Kali anak-anak, santri yang ketiga itu begitu sangat beriman kepada Allah sehingga dia tidak berani untuk menyembelih ayamnya. Dia yakin Allah Maha Mengetahui. Kalian juga harus seperti santri yang ketiga itu ya. Semoga menjadi anak soleh yang selalu berbuat baik di mana-mana, baik ada orang maupun tidak ada orang. Baiklah anak-anak, kita lanjut saja ya kepada pembahasan terakhir dari materi kita kali ini, yaitu kita membahas manfaat orang yang yakin bahwa Allah Maha Mengetahui. Orang yang yakin bahwa Allah Maha Mengetahui akan mendapatkan hikmah. Di antaranya yang pertama, menanamkan rasa takut untuk berbuat jahat. Karena dia tahu ya Allah pasti melihat. Yang kedua, menanamkan rasa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, selalu memantapkan hati orang beriman. Dan yang keempat, memberikan ketenangan kepada orang yang beriman. Dan terakhir, manfaat bagi orang yang yakin Allah Maha Mengetahui adalah menjauhkan diri dari sifat sombong dan takabur. Itu diantaranya hikmah bagi orang yang beriman kepada Allah yang Maha Mengetahui. Alhamdulillah tidak terasa ya anak-anak, materi dari awal sampai akhir sudah selesai disampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.